Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi sa'ah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pertemuan kita dan iktikaf kita pada kesempatan subuh kali ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji yang sempurna milik Allah. Allah masih memberikan kita kekuatan langkah untuk menuju kebaikan. Sholat subuh berjamaah kita ikuti dengan majelis taklim. Semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongannya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatihi lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah dan rahmatnya, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Orang yang rugi adalah orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, dan tidak saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah istiqamah, amin ya rabbal alamin. Karena istiqamah itu susah, apalagi di tengah kondisi cuaca ya. Ini orang-orang pilihan ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita masih akan membahas tentang bagaimana mengambil istifadah, mengambil durusul mustafadah, pelajaran dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Walaupun sudah banyak disampaikan oleh para guru, tapi mudah-mudahan ada hikmah yang berbeda ya, dari peristiwa yang luar biasa ini, sehingga bisa betul-betul nempel dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar seremonial, setiap tahun kita peringati, kita dengar cerita, tapi kita ingin lebih dari itu, menjadikan Isra wal Mi'raj sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Saya berangkat dari respon beberapa kelompok manusia ketika mendengarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Saat itu di kota Mekah, ya, Rasulullah SAW menyampaikan berita ini kepada orang-orang Mekah. Dan ada 3 kelompok manusia yang terpecah saat itu. Yang pertama, ada yang mengingkari, ya, mereka tidak percaya karena peristiwa ini menurut mereka tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal saja karena perjalanan sejauh itu tapi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Maka wajar kalau ada orang tidak terima dengan nalarnya. Yang kedua, ada kelompok manusia yang sudah beriman dan dia keluar dari keimanannya. Yang pertama tadi itu sudah mengingkar, tambah lagi mengingkarinya. Itu kelompok Abu Jahal, Abu Lahab dan kroni-kroninya. Kelompok kedua,
awalnya beriman tapi berujung murtad. Karena menurut mereka ini nggak mungkin. Ya, ini mengada-ada ini Muhammad. Yang ketiga, sudah beriman semakin tambah beriman. Ini diperankan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, itu kita sangat ma'ruf cerita ini. Tapi ada para pakar ternyata meragukan peristiwa ini. Dasarnya, ya, ada dasar yang mereka kedepankan. Kenapa peristiwa ini kok tidak masuk akal, bahkan mereka meragukan? Karena ternyata yang pertama menurut mereka itu yang diperjalankan bukan Muhammad, itu mah hambanya. Tuh ayatnya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim subhanalladzi asra bi abdihi artinya hambanya. Makanya orang-orang ini mengatakan itu mah hambanya bukan Muhammad. Kalau hambanya itu bisa Musa, ya, bisa yang lainnya. Subhanallah. Kenapa Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin? Itu jelas tuh Muhammad. Ya, kenapa disebut hambanya? Jangan-jangan itu Musa. Itu Musa karena setelah ayat pertama berbicara tentang Isra, ayat kedua berbicara tentang Musa. Ya, wa id ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Itu ayatnya tuh. Oh, ini berarti Nabi Musa ini, bukan Nabi Muhammad. Lalu dipatahkan, ya, kalau memang itu Nabi Musa, tidak mungkin ayatnya mengatakan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nggak mungkin. Kalau Nabi Musa, ayatnya akan berbunyi minal aqsa ilal masjidil haram. Karena Nabi Musa bukan dari Mekah. Nabi Musa tidak pernah dari Mekah ke Aqsa. Kalau dari Aqsa Palestina ke Mekah iya. Nah, itu dipatahkan, Pak, dengan ayatnya. Ini pendapat pertama orang yang meragukan peristiwa ini. Yang kedua, itu mah bukan Muhammad sebenarnya berjalan satu malam itu atau sebagian malam itu hanya ruhnya. Nah, itu komentar kedua, itu cuman ruh. Ya, orang yang coba merusak keyakinan kita, ini cuman ruh katanya. Lalu dikomentari oleh Said Ramdhan Al-Buti, ya, Syekh Said Ramdhan Al-Buti, kalau ini ruh itu namanya mimpi. Dan kalau ini mimpi itu bukan mukjizat. Karena mukjizat itu tidak mungkin mimpi. Kalau mimpi Nabi itu wahyu, ya. Tapi kalau mukjizat itu kekuatan yang bertujuan untuk melemahkan musuh, itu namanya mukjizat. Makanya mukjizat itu terjadi ketika Nabi sudah menghadapi kaum yang membangkang, Allah berikan mukjizat. Kalau Nabi waktu kecil namanya irhas. Itu bedanya, Bapak. Rasulullah SAW di waktu kecil pernah diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Ini kisahnya sangat terkenal. Nabi masih kecil berangkat dagang ke negeri Syam. Tiba-tiba sampai di satu tempat di depan gereja Buhairah, pendeta Buhairah. Buhairah melihat kok ada qabilah tapi setiap berjalan dinaungi awan. Oh, Buhairah faham ini. Jangan-jangan ini yang disebut dalam kitab Taurat, ini calon nabi nih. Maka semua qabilah itu diminta untuk datang ke rumah Buhairah, dijamu, diberikan makanan. Tapi ketika semua qabilah itu makan di rumahnya Buhairah, Buhairah melihat kok rumahnya tidak dinaungi awan. Ini awan kemana ini? Lalu dicari, dilihatnya ini pasti ada yang tidak lengkap, ada yang tidak ikut ini. Lalu ditanya kepada pamannya Abu Thalib, "Fulan, apakah sudah kumpul semua? Qabilahmu sudah kumpul semua?"
Ada satu orang itu di luar yang tidak ikut, itu mah anak-anak menjaga barang, tidak apa-apa kata Abu Thalib. Ternyata Abu Hurairah melihat keluar, ternyata ketika melihat Rasulullah SAW di waktu kecil duduk di bawah, di belakang Nabi itu ada pepohonan, ada pohon yang menaungi Nabi. Padahal Abu Hurairah tahu pohon itu awalnya tidak di situ Bapak. Itu pohon berpindah dari tempatnya, tercabut akarnya, mendatangi Nabi, menaungi Nabi. Kata Abu Hurairah, itu dia orangnya, itu calon Nabi itu, subhanallah. Makanya Abu Hurairah berpesan kepada Abu Thalib, bawa kembali anak ini pulang. Ya, karena nanti Yahudi itu akan mencarinya dan akan membunuhnya. Karena Abu Hurairah tahu dari kitab Taurat. Nah, itu namanya irhas. Itu terjadi waktu kecil Pak. Itu belum mukjizat. Itu namanya irhas. Tapi kalau Bapak jalan, Bapak berdiri di bawah pohon, itu bukan irhas, itu namanya neduh. Subhanallah. Nah, itu beda. Kalau Nabi, pohon yang mengikuti. Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara di waktu kecil, ya kan? Ketika ibundanya difitnah berzina, Nabi Isa bisa berbicara, "Inni Abdullah, aku ini hamba Allah, aku ini utusan Allah, aku bukan anak Tuhan." Nah, itu namanya irhas, belum mukjizat. Nabi Musa alaihissalam ketika dihanyutkan di sungai Nil oleh ibunya dihanyutkan, padahal Fir'aun saat itu fatwanya apa? Bunuh bayi laki-laki, itu kan fatwa Fir'aun. Kalau ada bayi laki-laki bunuh. Ternyata Nabi Musa justru transit ke istananya, bayangkan. Itu namanya irhas. Nah, kalau mukjizat itu kekuatan yang melemahkan. Makanya mukjizat itu sebenarnya akar katanya, ibu bapak pernah membaca doa meminta kekuatan jauh dari kelemahan dan kemalasan? Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Ajzun itu kan lemah. Mukjizat satu akar kata itu. Kenapa? Karena siapapun yang bertemu dengan mukjizat pasti akan lemah tuh, sehebat apapun dia. Nah, sehingga orang-orang yang mengingkari peristiwa ini mengatakan itu cuman ruh. Tapi dikomentari oleh Said Ramdan Al-Buti, kalau ruh itu bukan mukjizat namanya. Justru karena itu adalah jasadnya dan ruhnya, itu disebut mukjizat. Makanya para ulama banyak membuat karya tentang Isra wal Mi'raj. Jadi yang membahas Isra wal Mi'raj itu banyak Bapak Ibu, dari dulu ulama membahasnya. Ada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, dalam karyanya Al-Isra wal Mi'raj Al-Ayah Al-Kubra, tanda-tanda kebesaran Allah. Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, Mu'jizah Al-Kubra, Al-Mu'jizah Al-Kubra, Al-Isra wal Mi'raj. Nah, maka ulama mengatakan ini tanda kebesaran, ini mukjizat. Lalu yang kedua, kata Said Ramdan Al-Buti, kalau itu cuman mimpi, maka orang tidak mengingkari itu. Gak ada yang ingkar kalau cuman mimpi. Saya kemarin sampaikan di khutbah Jumat di sini. Itu kalau saya cerita, Bapak, saya tadi malam jam 12 sholat tahajud di Masjidil Haram. Lalu tadi sholat fajar di Masjid Nabawi saya. Subuhnya di sini nih. Bapak percaya nggak? Ibu percaya nggak? Barusan saya cerita nih. Saya tadi malam sholat tahajud di Masjidil Haram, sholat fajar di Masjid Nabawi, sholat subuh di Masjid Baitur Rahman. Kalau saya katakan, tapi mimpi, percaya nggak itu? Percayalah, terserah saya yang mimpi. Mau saya sholatnya di mana, terserah saya. Ibu juga boleh kalau ibu mau mimpi. Saya tadi malam badan saya
kurus. Tiba-tiba jam 3 pagi gemuk. Tiba-tiba jam 6 pagi kurus lagi. Tapi mimpi. Nah, itu percaya saja. Tapi kalau saya katakan, saya tadi malam sholat tahajud di Masjidil Haram, sholat fajar di Masjid Nabawi, sekarang di sini, itu benar, itu nyata, itu fakta. Apa komentar Bapak Ibu? Ustadz udah lama itu, udah stres dari kemarin. Nah, makanya tidak heran ketika Rasulullah SAW menyampaikan cerita ini, ada yang mengatakan Muhammad gila. Nah, mungkinlah itu perjalanan yang harusnya ditempuh dengan jarak 1 bulan, pulang pergi 2 bulan, kok hanya ditempuh dengan jarak sebagian malam. Ya, maka orang-orang yang berpikirnya seperti ini, kata para ulama, berpikirnya seperti iblis laknatullah alaih. Ya, iblis itu awaluman qasad din bi ra'yih. Iblis itu adalah yang pertama kali mengukur kebenaran itu dengan akal. Benar atau tidaknya itu akal jadi ukuran. Makanya akal terbatas, akal tidak sanggup, akhirnya akal-akalan. Tuh, kalau akal kita nggak sanggup, akal-akalan. Memang benar agama ini kan tidak dipisahkan dari akal. La dina liman la aklalah. Ya, ada hadisnya, tidak ada agama bagi yang tidak berakal, karena semua syarat kita ini mukallaf, terbebani syariat, pasti ada kata-kata akil, berakal. Tapi kalau dia mengedepankan akalnya, bahkan dia jadikan akalnya pedoman untuk mengukur kebenaran, maka akan hilang tuh substansi daripada agama itu sendiri. Ya, karena nggak semuanya bisa diterima dengan akal. Makanya ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, wa id qala rabbuka wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, dia mengatakan, aku nggak mau sujud. Lalu Allah tanya, kenapa nggak mau sujud? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, dia dari tanah. Nggak ada api tunduk kepada tanah. Yang terjadi api selalu di atas tanah. Itu kan akal-akalan. Ya, akal-akalan iblis saja. Nah, sehingga sifat-sifat seperti ini, kata ulama, mewarisi sifat iblis laknatullah alaihi. Naudzubillah. Maka ada 2 kata kunci, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kita menguatkan peristiwa ini dalam keimanan kita. Ada kata kunci yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Isra ayat pertama. Nanti ada ayat Mi'raj, kita akan lihat. Ya, surah Al-Isra ayat pertama ada kata-kata subhanalladzi, kalimat atau kata yang mengandung makna tasbih. Ya, ini kata kuncinya. Ketika sesuatu tidak masuk akal, Allah pasti akan menggunakan kata tasbih. Contoh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Kucing siapa ini? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Apa artinya, Pak? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan, semuanya berpasang-pasangan tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya ini ada kijang jantan, kan ada tuh Toyota kijang jantan dulu ya. Lalu dibuat lagi kijang betina. Lalu dimasukkan ke ruangan, ya, 2 kijang itu ditunggu berbulan-bulan. Punya keturunan gak itu? Padahal pasangan itu jantan betina. Nggak bisa, kenapa? Khalaqal azwaja kullaha, yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan hanya Allah. Ya,
Bahkan yang menarik, ada orang dari dulu tidak kenal, tidak saling mengenal, ya, suami dan istri, kok bisa dipertemukan. Bahkan yang lebih mengherankan, kadang-kadang kita suka heran kalau lihat pasangan orang itu. Suka heran. Mohon maaf. Kadang suaminya hitam, nggak enak dilihat wajahnya. Istrinya cantik. Ada yang begitu nggak, Pak? Banyak ya? Ya jangan heran Bapak, Allah yang memasangkan. Atau sebaliknya, suaminya ganteng, keren, istrinya biasa aja itu. Antara langit dan sumur, bukan lagi langit dan bumi. Tapi kalau Allah mau, jangan heran. Kadang-kadang kita suka komentar, kita bilang, itu pasti istrinya belum sadar kalau disantet itu. Astagfirullah. Na'udzubillah. Maka ayat ini dibuka dengan kata-kata subhana. Apa kata subhana itu? Kata ulama maknanya tab'idullah wa tanzihu mimma la yaliku bih. Kalimat subhanallah itu maknanya menjauhkan dan menafikan Allah dari sifat yang tidak pantas bagi Allah. Kira-kira Allah pantas tidak kalau Allah tidak bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat-sangat singkat? Pantas tidak bagi Allah kalau tidak bisa melakukan itu? Jawaban kita nggak pantas lah. Allah punya kuasa. Bahkan kita sering membaca ayatnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah sangat mudah, hanya tinggal mengatakan kun fayakun, jadi terjadilah. Bahkan tanpa kun fayakun jadi kalau Allah menghendaki. Karena Allah tidak butuh sebab akibat. Karena Allah yang menciptakan sebab akibat. Makanya Nabi Adam ada di dunia tanpa ada bapak ibunya. Nggak ada kan? Coba cari di Dukcapil, ada nggak bapak ibunya Adam? Nggak ketemu. Makanya ini sebenarnya pesan moralnya membangun logika tauhid. Jangan melulu kita kedepankan logika sunnatullah. Memang Allah punya sunnatullah. Kebiasaan Allah itu. Contohnya api panas. Itu sunnatullah. Tapi ada api yang dingin, api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, dan api yang membakar Ammar bin Yasir saat itu. Nah, itu kata kunci pertama, subhanalladzi. Kata kunci kedua di ujung ayat. Ya, di ujung ayat. Innahu huwas samiul basir. Ulama tafsir punya beda pendapat tentang kalimat ini. Ada dua pendapat. Yang pertama, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Itu maroji domirnya kembalinya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baliknya ke Rasul. Karena ayat sebelumnya linuriyahu min ayatina, ya, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Siapa yang diperlihatkan? Rasulullah SAW. Jadi kembalinya kepada Rasul. Nah, ini ulama yang pertama. Karena Rasulullah memang ketika perjalanan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ditajamkan pendengarannya, ditajamkan penglihatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menempelkan sifat sami, sifat basir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi ketika perjalanan Isra wal Mi'raj banyak mengalami kejadian-kejadian yang tidak pernah dialami sebelumnya oleh siapapun, bahkan sesudahnya. Contoh, Nabi naik satu kendaraan yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Cahaya saja itu kecepatannya 300.000 km per detik. Dan kita sepakat secara ilmu fisika itu, benda apapun yang melebihi kecepatan cahaya pasti akan hancur. Tapi kenapa Nabi tidak? Allah memberikan kekuatan kepada Rasul. Jadi kekuatan Rasulullah, kekuatan Jibril, dan kekuatan Buraq saat itu sama. Sama kekuatannya. Ya, naik Buraq. Buraq itu kendaraan yang tidak punya pasangan. Itu Buraq tuh.
Ya makanya Buruk kalau punya pasangan, pasangannya namanya Pak Rok. Subhanallah. Bapak serius betul ini ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW ditajamkan pandangannya melihat Jibril. Nah, ini ayat Mi'rajnya di sini nih Bapak. Ayat Mi'raj. Ayat Mi'raj itu ada di Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Yang kita sering bahas itu ayat Isra. Ayat pertama suratul Isra. Ayat Mi'raj ada di surah An-Najm. Dan surah An-Najm itu punya keutamaan awalu surah a'lana Rasulullah fil haram. Surat yang pertama kali Nabi iklankan di tanah haram, di kota Mekah. Ya, surat yang pertama kali itu. Karena ketika Nabi mendapat ayat-ayat Al-Quran dari Jibril, sebelum ada perintah ya sampaikan wa angdir asyiratakal akrobin, Nabi belum berdakwah terang-terangan, maka ayat pertama yang dijelaskan terang-terangan itu adalah surah An-Najm. Dan itu surah, kata Ibnu Abbas radhiallahu anhu, surah yang pertama kali Nabi ada sujud tilawah di sana. Ya, ada sujud tilawah di sana. Karena ujung ayatnya itu ayat sajadah. Itu surah An-Najm. Nah, Nabi melihat Jibril dalam hidupnya 2 kali. Jadi ayat 13-nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Yang pertama, ya, Rasulullah melihat malaikat Jibril ketika keluar dari Gua Hiro. Nabi keluar dari Gua Hiro, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah dalam keadaan masih ketakutan. Nabi melihat ke atas, mendongak ke atas. Ternyata langit itu tidak lagi terlihat. Ya, Nabi mengatakan laqad ra'aitu Jibril lahu situmi'ah janah. Situmi'atin janah. Aku melihat Jibril dengan 600 sayap. Dan tidak ada celah sedikit pun yang dilihat Nabi kecuali semuanya Jibril alaihissalam. Jadi langit sudah tidak kelihatan Bapak. Pertanyaan saya, segede apa itu Jibril? Bapak kalau lihat matahari, Ibu lihat matahari, itu matahari itu serasa hanya seukuran piring, betul nggak? Iya, kita bisa lihat matahari itu kayaknya masuk nih ke piring. Lihat bulan, kayaknya cuma di atas telunjuk bulan itu, kecil sekali. Tapi Rasulullah SAW saat itu melihat Jibril, tidak ada yang dilihat kecuali Jibril. Langit itu nggak kelihatan, padahal langit seluas ini, bayangkan. Berarti Jibril itu gede atau kecil Bapak Ibu? Bayangkan seperti apa yang menciptakan Jibril. Allahu Akbar. Saya kemarin ke Bintaro, persis ketika parkir mobil, itu belakangnya gedung. Saya tidak tahu apartemen atau hotel ya. Saya isi manasik di sana. Itu melihat ke atas begini, itu gedung sudah setinggi itu Pak. Langit masih kelihatan tuh. Padahal gedungnya sudah tinggi itu di daerah Bintaro. Saya kebayang Rasulullah ketika melihat malaikat Jibril, ya Rabb, maka wajar Nabi takut saat itu lari, ya lari minta zammiluni 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 dathiruni dathiruni dathiruni. Nah itu kan dibuka pandangannya tajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah melekatkan kepada Rasulullah sami basirnya yang tidak pernah dirasakan oleh manusia. Ya ini memang bukan peristiwa Mi'raj, tapi ketika keluar dari Gua Hiro. Tapi yang kedua, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ini berbicara ketika Mi'raj. Nabi melihat lagi malaikat Jibril, tapi dari tempat yang berbeda. Nah, itu kalimatnya Pak. Apa maknanya tempat yang berbeda? Ketika Rasulullah SAW sudah sampai ke Sidratil Muntaha, Jibril mengatakan, ya Muhammad, aku cukup sampai di sini. Kalau aku memaksakan diri untuk mengikutimu naik ke sana, lah taroktu, aku akan terbakar, aku akan hancur. Jadi memang batasan Jibril itu hanya mentok di situ, nggak bisa. Itu sudah Allah tentukan Pak.
contoh-contoh. Ini matahari sudah ada garis edar. Dari bumi jarak ke matahari itu 150 juta kilometer. Seandainya bergeser sedikit saja, ini kalau diukur ternyata matahari mendekat menjadi 145 juta kilometer, terbakar kita. Atau matahari makin mundur, kok jadi 165 juta kilometer, beku kita. Jadi sudah ada garisnya, nggak mungkin. Makanya Jibril itu nggak bisa, sudah mentok, sudah ada polis lain lah istilahnya, nggak bisa. Kalau dipaksakan aku terbakar. Maka Jibril menetap di tempatnya, Rasulullah SAW naik melanjutkan sampai ke Sidratul Muntaha, naik lagi mustawa terus sampai nanti dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menarik ketika Rasulullah makin ke atas, Nabi melihat Jibril, Pak, kecil. Ya, Nabi melihat Jibril itu kecil di mana? Indah Sidratul Muntaha, di samping Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu, sidr itu pohon bidara. Pohon bidara, kalau bahasa kita pohon bidara. Tapi diliputi cahaya. Dan Rasulullah tidak detail menyampaikan ini. Ya, pokoknya wallahu alam, gambaran indah Sidratul Muntaha. Muntaha itu sudah mentok, nggak ada lagi. Tidak ada makhluk yang bisa untuk melewati itu karena sudah muntaha, penghabisan itu. Nah, Rasulullah melihat Jibril saat itu kecil, seolah-olah, loh, Jibril mana? Kok tidak ada? Oh, itu ternyata kelihatan kecil. Padahal ketika di dunia melihat Jibril, gede nggak tadi, Pak? Gede. Kenapa? Karena Rasulullah di bawah, di bumi, Jibril di langit. Begitu dilihat besar. Tapi ketika Rasulullah posisinya di atas, Jibril di bawah, Jibril terlihat kecil. Subhanallah. Makanya ayatnya mengatakan nazlatan, nazlah, nuzul. Satu akar kata dengan nuzul. Nuzul itu turun. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, kenapa disebut nuzul? Kenapa tidak mengatakan tarotan atau marrotan? Walaqad ra'ahu tarotan ukhra, aku melihatnya beberapa kali atau kali keberapa. Kenapa melihatnya itu dikatakan di tempat turun yang lainnya? Nah, ini menunjukkan, ya, ini isyarat bahwa memang posisinya berubah. Ketika di dunia Nabi di bawah, Jibril di atas. Ketika sudah Mi'raj, Nabi di atas, Jibril di bawah. Makanya kalimatnya turun, seolah-olah Jibril turun. Nah, itu ayat Mi'raj. Lalu Rasulullah melihat surga, ya, melihat surga dengan penghuni-penghuninya, kebanyakan orang miskin. Lihat neraka dengan penghuni-penghuninya, kebanyakan wanita. Itu semua siapa yang membuka? Pandangan tajamnya Allah. Innahu huwas samiul basir. Allah yang membuka itu. Nah, itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, innahu huwas samiul basir, memang kembali ke Allah. Sesungguhnya Allah, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya Allah mendengar, Allah mengetahui siapa yang mengingkari peristiwa ini. Allah tahu. Nah, maka itu kata kunci, ya, kata kunci ayat ini, innahu huwas samiul basir. Allah mengedepankan sami'nya daripada basirnya. Kenapa pendengaran dulu dikedepankan daripada penglihatan? Kata para ulama, bagi kita orang beriman cukup cerita ini untuk kita dengar, walaupun kita tidak melihat apalagi merasakan, tapi sudah seharusnya membuat kita semakin tambah iman, tambah iman, tambah iman. Karena iman itu nggak harus melihat. Saya pernah menyampaikan di sini, iman itu nggak perlu melihat. Bapak Ibu tidak pernah melihat Rasul, tapi beriman kepada Rasulullah SAW. Itulah bedanya iman dan percaya. Ya, kalau percaya itu butuh melihat dulu, baru percaya. Bapak di Pondok Labu hujan atau enggak? Hujan. Kalau dia nggak percaya, ya dia nggak percaya. Kalau dia dengan kepercayaan belum tentu percaya. Kenapa? Saya nggak lihat ah. Mungkin sebenarnya nggak hujan kayaknya.
Tapi kalau yang bicara iman, oh sudah, tanpa melihat pun dia percaya. Makanya ini babnya adalah iman, ya, babnya iman. Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, sekarang Isra wal Mi'raj kan sudah terjadi. Ya sudah terjadi dan tidak mungkin terulang lagi. Maka dampak positif bagi kita itu yang paling penting. Ya, kita ingin mengambil dampak positifnya apa? Selama ini Isra wal Mi'raj, ada nggak efek positif bagi kita? Nah, maka kita akan melihat di dalam rangkaian surah Al-Isra ayat pertama ada kata-kata bi abdihi. Ini penting. Subhanalladzi asra bi abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan kata-kata bi abdihi atau abdun. Jamaknya ibad. Ternyata kata-kata abdun merujuk kepada para nabi. Jadi yang diakui sebagai hamba Allah itu hanya nabi. Ya, di surah yang lain ada ayat innahu kana abdan syakura, itu kepada Nuh alaihi salam. Nabi Nuh diakui, sesungguhnya Nuh itu hambaku yang pandai bersyukur. Innahu min ibadinal mukhlasin. Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Innahu min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf yang sudah ditanamkan keikhlasan dalam hatinya. Inni Abdullah, itu kalimat Isa alaihissalam. Isa mengatakan ketika bapaknya itu difitnah, keluarganya difitnah, ya, mengatakan, Maryam, bapakmu itu orang baik, ibumu itu wanita baik, tapi kenapa kamu berzina? Siti Maryam hamil tanpa suami. Maka Nabi Isa yang berkomentar nanti. Subhanallah, kalimatnya aku hamba Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah diakui Allah sebagai hambanya? Atau kita mengaku-ngaku sebagai hamba? Kalau Nabi sudah pasti diakui Allah sebagai hambanya. Makanya bi abdihi itu pengakuan Allah kepada hambanya Muhammad SAW sebagai seorang hamba. Kalau kita sudah diakui atau belum? Ini pelajarannya Bapak Ibu. Kita kan kebanyakan ngaku-ngaku kan sebagai hamba. Ngaku-ngaku saja. Makanya kalau infak tuh ada di papan hamba Allah. Itu ngaku-ngaku tuh. Katanya hamba Allah, tapi kalau dengar adzan Allahu Akbar, asik masih nonton, asik masih sibuk urusan dunia. Katanya hamba Allah. Nah, itu yang pertama. Ya, dalam kata-kata bi abdihi. Yang kedua, ada rahasia. Kata abdun ternyata itu adalah gelar tertinggi yang Allah berikan kepada manusia. Jadi jabatan paling tinggi itu bukan presiden, sultan, ya, atau apalah yang paling tinggi, raja, bukan itu. Tapi jabatan paling tinggi adalah abdun, hamba. Makanya Rasulullah SAW didahulukan sebagai hambanya, baru rasulnya. Rasul itu kedua setelah hamba. Jadi setelah hamba baru rasul. Makanya syahadat kita, terkadang kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya kan? Ada di bacaan doa apa ini Pak? Syahadat ini. Doa setelah setelah wudu. Ya, setelah wudu kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini lupa ya. Ini lupa karena kalau wudu enggak pernah doa atau memang enggak pernah wudu. Subhanallah. Enggak mungkin enggak pernah wudu, ya kan sholat. Jadi abdun itu tertinggi, penghormatan dari Allah.
Ini kita kalau mau menghormati orang Bapak, jangan panggil nama. Yang dipanggil gelarnya. Ya, kalau ada orang, misalnya ada orang tua ya, anak manggil bapaknya biar hormat itu dipanggil apa? Bapak. Atau kita ketemu Bapak jadi mau ke tanah suci tahun ini Bapak. Itu hormat. Bukan langsung kita panggil Sarimin, jadi nggak berangkat ke tanah suci. Itu nggak sopan. Ya, saya sedang lari pagi, misal pada subuh ketemu jamaah. Ustadz lagi lari pagi. Iya nih biar sehat Pak. Pak Camat juga sehat, lagi lari pagi. Nah, itu namanya penghormatan itu. Coba kalau tiba-tiba datang ada Taufik lari pagi, itu nggak sopan itu. Ya, makanya Allah memanggil nabinya dengan kalimat abdihi, itu adalah penghormatan tertinggi. Karena di dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu perhatikan, para nabi yang lain Allah menyebut dengan namanya, langsung namanya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam terulang 130-an kali. Ya, wa id qala Musa, ya Musa. Nabi Isa terulang sebanyak 23 kali namanya di dalam Al-Quran, disebut namanya, ya Isa. Wa id qala Isa bin Maryam. Nabi Yahya, ya Yahya, ya Zakaria, ya Adam. Tapi nama Muhammad hanya 4 kali Pak di dalam Al-Quran, dan itu pun ditempel dengan gelarnya. Nah, coba lihat nih. Ini menarik betapa Allah memberikan penghormatan tertinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ditempelkan Muhammad, ada rasulnya. Dan tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Di ayat Al-Ahzab 40. Maka Muhammadun aba'a ahadim min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tuh, ada kata-kata dua gelar di sini. Wa ma Muhammadun, ada kata-kata Muhammad tapi di ujungnya Rasulullah. Walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Allah tempel gelarnya itu. Di surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, ditempel lagi Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Itu betapa Allah menghormati Nabi Muhammad SAW. Dan ada di satu ayat lagi, saya lupa ayatnya, ada 4 kata-kata Muhammad SAW. Yang menarik, ketika disebutkan dengan maksud yang lain, Allah tidak menyebut namanya Muhammad, tidak. Kalau tidak ditempelkan dengan Rasul, dengan Nabi, dengan Rasul, dengan Nabi. Tapi Allah sebut dengan kata-kata yang indah, panggilan sayang. Yasin. Coba Bapak kalau membuka tafsir, Yasin itu salah satu nama panggilan Rasul. Ya kan? Yasin. Makanya Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Ya. Ala Toha. Toha itu juga merujuk kepada Nabi. Ini tafsiran para ulama. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Itu kepada Rasul, Pak. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran, Ilyasin. Kita mengira itu Nabi Ilyas. Ya, kita kira itu Nabi Ilyas. Ternyata ini disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ilyasin itu adalah maksudnya keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya Muhammad. Kalau Nabi Ilyas itu nggak pakai sin, tapi Ilyasi saja, Ilyas, sudah selesai. Nah, sampai seperti itu Allah kepada Nabi kita. Bahkan kalimatnya, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hai Nabi,
katakan kepada istri-istrimu dan wanita yang beriman untuk menjulurkan jilbabnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah nggak mengatakan laqad kana lakum fi Muhammad. Nah begitu. Nah, bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan dalam sholawat Nabi. Ini Pak, ini yang suka memperdebatkan sholawat pakai Sayyidina atau tidak ya. Itu kan masih ada tuh yang suka debat nih. Sudahlah kita nggak usah debat. Yang pakai Sayyidina silahkan, yang tidak pakai silahkan. Yang harus kita demo, yang tidak mau sholawatan itu kita demo tuh. Yang pakai Sayyidina silahkan. Karena lihat ayat tentang sholawat perintahnya. Ini menarik Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu Pak. Alan nabi Allah sebut gelarnya. Allah nggak mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala Muhammadin. Gak gitu kan? Nah, ini dalil nih bahwa Allah menyebut dengan gelar. Jadi kalau ada orang merasa umat Rasul ingin memberikan gelar kepada nabinya yang dicintainya dengan kata-kata Sayyidina, apa salahnya? Tuan kami Muhammad. Kita agungkan Rasulullah SAW. Karena memang Nabi itu layak diagungkan. Allah yang memujinya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Yang tidak pakai ada dalilnya juga. Ini tidak usah debat. Kan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sahabat bertanya, mendengar ayat ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau untuk salam kami faham, tapi untuk sholawat kepadamu bagaimana kami melakukannya Rasulullah? Itu sahabat bertanya. Lalu Nabi menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, Nabi tidak pakai Sayyidina. Bapak Ibu, secara logika Nabi yang mengatakan ya Nabi nggak pakai lah Sayyidina. Nyambung nggak maksud saya? Ya kan Nabi yang mengatakan, masa untuk sholawat kepadaku Allahumma sholli ala Sayyidina, ya nggak nyambung. Nabi yang mengatakan. Nah ini dalilnya tuh. Jadi kita nggak usah memperdebatkan itu. Nah yang penting yang harus kita pahami adalah etika bersolawat, adab. Bapak Ibu coba, saya mau tes ke Bapak Ibu ini yang sudah sering ngaji. Kalau ada ayat tentang solawat, kapan kita bersolawat? Misalnya saya baca nih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Oh, langsung solawat ya. Nah, lihat ayatnya Pak. Ini kita sempurnakan. Walaupun yang begitu nggak salah. Ini bukan dalam rangka menyalahkan, bukan. Tapi kita ingin menyempurnakan. Fragmen ayat pertama yang saya baca tadi itu adalah informasi. Itu baru informasi itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Sudah ada perintah solawatnya belum? Belum. Itu baru informasi. Maka adabnya bagaimana? Kata ulama, baru dengar informasi, ucapkan Alhamdulillah ya Allah. Kita punya Nabi hebat. Allah saja bersolawat. Gak ada buat nabi-nabi lain. Gak ada. Coba, ada gak Allah bersolawat kepada nabi yang lain? Gak ada. Kita sholat bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu karena Nabi Ibrahim alaihissalam menitip salam kepada kita umat Rasul. Dulu waktu Nabi Mi'raj, Ibrahim tuh nitip salam Bapak. Ya Muhammad, akri'is salami ila ummatika, akri'is salami ala ummatika minni ya Ibrahim. Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dariku Ibrahim. Makanya kita balas salam Nabi Ibrahim dalam sholawat Ibrahimiyah namanya. Tapi itu bukan Allah yang nyuruh. Allah hanya suruh sholawat kepada Rasul Muhammad SAW. Maka ayat ini informasi, kabar gembira, kita punya Nabi hebat, bangga dong dengan Nabi kita. Iya kan? Tidak ada amal soleh yang Allah perintahkan dan Allah melakukan kecuali sholawat.
Apa Allah nyuruh kita sholat? Allah sholat nggak? Nggak sholat Allah. Allah nyuruh kita tawaf? Apa Allah tawaf? Enggak. Allah nyuruh kita puasa Ramadan? Apa Allah puasa Ramadan? Tidak. Tapi Allah suruh kita sholawat. Bahkan Allah sudah lebih dulu melakukan sholawat. Bahkan bersama para malaikat. Nah itu informasi itu. Nah baru ketika ada ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Sallu. Nah di sini Pak. Bersolawatlah kepada Nabi. Baru di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau mau lengkap memang ada kata-kata wasallim. Karena perintahnya sallu wa sallimu taslima. Tapi ini cuman adab. Jadi bukan berarti Bapak salah. Yang salah tuh begini, yang salah begini. Ayatnya belum beres, dia sudah sholawat. Innallaha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Padahal innallaha ma'as sabirin. Bisa jadi. Maka tunggu dulu sampai habis ya. Baru dengar innallaha langsung sholawat. Nah itu diantara keterangan bahwa betapa Allah itu mengagungkan derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tentang Isra bi abdihi. Ya hambanya. Nah sekarang Bapak Ibu dirahmati Allah, kita mau nggak jadi hamba Allah yang sebenarnya? Mau kan? Nah bagaimana supaya kehambaan kita diakui oleh Allah? Maka masih di ayat Al-Isra ada kata-kata lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lailan malam. Jadi hamba Allah itu di antara cirinya adalah dia ihyaul lail, dia hidupkan waktu malam. Itu kalau ingin jadi hamba Allah. Ya, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak punya kebiasaan menghidupkan waktu malam karena Allah, maka insya Allah ini sudah masuk poin pertama. Istifadah atau pelajaran dari surah Al-Isra ayat pertama. Karena waktu malam itu bagi orang beriman itu sakral. Ada pepatah Arab. Ya, ini bagi orang-orang yang baru menikah di Arab, di negara Arab itu kalimatnya ya lailatul wayan nahari ay waya subahi kif. Wahai malam panjanglah, wahai subuh stop, jangan datang dulu. Kenapa? Karena sedang asik menikmati kemesraan, kedekatan, keindahan bersama pasangan yang dicintainya. Jadi orang yang beriman kalau dia hamba Allah, dia asik menikmati kedekatannya, kholwatnya, mesranya dengan Allah, kekasihnya di waktu malam. Bahkan dia tidak mau cepat datang waktu subuh, waktu pagi itu. Itu namanya hamba Allah. Makanya ada satu cerita. Dulu ada seorang budak dari Damaskus. Budak ini minta hujan. Karena ketika itu orang-orang Damaskus sholat istisqa minta hujan, tapi enggak juga turun hujan. Maka budak ini dia minta sama Allah, ya Allah, demi cintamu kepadaku turunkan hujan. Demi cintamu kepadaku turunkan hujan. Kalimat ini didengar oleh majikan. Majikannya tidak sengaja melihat budak ini, lalu merekam kata-katanya, lalu dia bertanya keesokan harinya. Apa pertanyaan majikannya? Wahai budak, tadi malam aku tidak sengaja mendengar kamu mengatakan, ya Allah, demi cintamu kepadaku turunkan hujan. Kata majikan ini, biasanya orang kalau doa kalimatnya demi cintaku padamu. Kenapa kamu mengatakan demi cintamu kepadaku? Seolah-olah kamu yakin betul Tuhanmu itu mencintaimu. Itu pertanyaannya, Pak. Lalu kata budak ini, iya, karena cintaku kepada Tuhanku itu kadang-kadang cintanya dusta, bohong. Kalau kita ngaku cinta sama Allah tuh Pak, kadang-kadang ada maunya. Ya kan? Kalau lagi susah, lagi banyak masalah, itu baru tuh cinta sama Allah dengan cara sholat ibadah. Cinta banget sama Allah. Lagi di Mekah, lagi tawaf, aku mencintaimu ya Allah.
Tapi kalau lagi seneng, kadang-kadang lupa sama Allah. Maka cinta kita itu temporer. Ya. Tapi kalau Allah sudah mencintaiku, kata budak itu, cinta Allah adalah cinta yang hakiki, cinta sebenarnya. Makanya aku katakan demi cintamu, bukan demi cintaku. Lalu kata majikannya, terus bukti Allah cinta kepadamu itu apa? Kok yakin betul kamu? Kata budak ini, bukti Allah cinta kepadaku, Tuhanku mencintaiku, setiap malam aku dibangunkan untuk bermesraan dengannya. Subhanallah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengukur dari kisah ini, Allah cinta nggak sama saya, malam Ibu Bapak bangun atau tidak? Walaupun hanya 2 rakaat, walaupun hanya istighfar karena nggak bisa sholat, menstruasi, itu ukuran itu. Tapi ukurannya bukan cuman ke toilet. Kalau ke toilet itu mah bukan karena Allah cinta, itu mah karena cuaca dingin, beser, subhanallah. Nah, jadi ukuran kita diakui hamba itu dari ayat ini menghidupkan waktu malam. Makanya ada sholat namanya sholat qiyamul lail atau tahajud. Itu adalah jembatan untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke Aqsa. Ini isyarat bahwa rumah besar seorang muslim adalah masjid. Nabi tidak Isra dari puncak ke puncak, dari Bali ke Turki, dari restoran ke restoran, tidak, tapi dari masjid ke masjid. Makanya kalau ada orang alergi dengan masjid, dia ogah ke masjid, dia benci dengan masjid, itu bukan hamba Allah yang sebenarnya. Ya, itu bukan hamba Allah, Pak. Pastikan itu bukan hamba Allah. Ini bukan kata saya. Karena Nabi itu, lihat, Nabi datang ke kota Madinah, sebelum sampai ke Madinah transit ke Kuba, yang dibangun apa? Masjid. Bahkan Nabi sholat Jumat meninggalkan masjid yang pertama kali dipakai sholat Jumat. Nabi di Madinah pertama kali dibangun masjid, semua masjid. Al masjidu baitu kulli mu'min, masjid adalah rumah tiap mukmin. Bahkan antara mukmin dengan masjid seperti ikan dengan air, nggak bisa dipisahkan itu. Ada nggak ikan yang tidak suka air? Ada. Ikan mati. Jadi kalau ada seorang muslim yang tidak suka dengan masjid, alergi dengan masjid, maka minimal hatinya mati atau imannya mati, naudzubillah. Bahkan masjid itu nggak cuman untuk sholat, ngaji, TPA, itu biasa, Pak. Masjid itu enggak cuma untuk itu, masjid itu gunakan untuk membangun kader, dai, ya, para penghafal Quran, imam-imam salat, ya, masjid untuk memberikan maslahat kepada umat masyarakat. Makanya di era Umar bin Abdul Aziz, masjid itu enggak cuma mengumumkan kotak infak Jumat kali ini sekian, ya, terima kasih untuk para donatur, enggak begitu saja. Kerjaannya bacain infak, ngitung infak, bacain, ngitung. Enggak begitu. Tapi itu disampaikan. Data orang-orang miskin di sekitar masjid kita adalah 150 anak. Disampaikan itu di data. Data orang-orang yang tidak mampu, data anak yatim. Data janda, baik yang tua atau yang muda. Itu semua didata. Maka nanti DKM coba cek. Janda-janda, yang tua disantuni, yang muda astagfirullahaladzim. Bukan kata saya ini ya, subhanallah. Nah, DKM catat tuh ya. Nah, itu masjid tuh fungsinya. Kita ini banyak masjidnya yang sudah hebat fisiknya. Oh, kalau ngomongin fisik, Pak, masjid sudah hatam. Ya, masjid sekarang tuh sudah canggih-canggih itu masjid. Ada yang sudah serba lampu semuanya, marmer semuanya. Kalau dari fisik mah sudah hatam. Yang susah itu dari ruhnya, membangun masjid dari ruhnya, itu yang susah. Makanya Bapak Ibu ngaji setiap subuh. Ini salah satu cara memakmurkan masjid. Subhanallah. Ya, maka ini kiat menjadi hamba Allah sebenarnya, dari masjid ke masjid. Yang ketiga, linuriyahu min ayatina.
menunjukkan tanda kebesaran Allah. Tujuan Isra wal Mi'raj itu adalah untuk memperlihatkan tanda kebesarannya. Maka apa yang bisa kita ambil pelajaran Bapak? Kalau kita ingin menjadi hamba Allah, jadikan seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda kebesarannya. Apapun itu yang kita raba dengan tangan kita, yang kita dengar dengan telinga, yang kita lihat dengan mata, yang kita injak dengan kaki langkah kita, jadikan semua itu tanda kebesaran Allah. Nah, itu dikatakan hamba Allah. Al-Quran merekam ada kelompok manusia yang menjadikan semua ayat-ayat Allah namanya ulil albab. Ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Orang yang cerdas melihat hujan, melihat alam, melihat banjir, melihat siang, melihat malam. Kalimatnya itu, ini pasti ada yang mengaturnya. Itu ulil albab itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sampai ke level ini, itu tidak banyak ngedumel dalam kehidupan. Ridho dengan ketentuan Allah karena yakin sudah ada yang mengatur. Bapak pulang kantor, istrinya marah-marah. Kalau Bapak sukses menjadi ulil albab, itu nggak repot, hanya mengatakan ini marah-marah pasti ada yang mengatur. Ibu juga sama, suaminya taruh anduk sembarangan, taruh apa sembarangan. Ibu nggak ngedumel, ibu katakan ini pasti ada yang mengatur. Itu tuh ulil albab itu. Ya. Sama, saya tadi berangkat Pak, hujan besar. Ya kalau kita ngedumel, ya bisa ngedumel tuh. Mana banjir pagi-pagi jam 3 berangkat kajian subuh, mana jauh. Tapi kalau kita sudah ridho, katakan ini pasti ada yang mengatur. Gak mungkin hujan turun tanpa ada yang mengatur. Ya, termasuk nih ngaji, kok belum selesai nih, nasi kotak sudah nunggu di belakang. Ini pasti ada yang mengatur. Sudah tenang kita. Subhanallah. Nah, itu pelajaran ketiga itu. Ambil, jadikan semua tanda kebesaran Allah. Yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil kalau ingin menjadi hamba Allah, ya, iqamatis sholah. Ya, sholat kita dijaga. Sholat. Karena kalau bicara Isra wal Mi'raj, pasti ujungnya sholat. Ya, ujungnya sholat. Dan terlalu sering para guru menyampaikan tentang sholat. Ya, intinya yang ingin saya sampaikan adalah jadikan sholat sebagai sesuatu yang nikmat dalam pandangan mata kita. Indah. Ya, Rasulullah itu ketika mau sholat, kalimat Nabi kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Jadikan sholat sebagai sarana istirahat. Bapak Ibu kalau dengar kata istirahat, senang atau enggak? Senang kan? Dulu kita kalau sekolah tuh SD, ada bel, istirahat, senang kita lari. Kalau kerja, jam istirahat, senang betul. Makanya kalau bel masuk, ya cepet betul rasanya ini, baru rehat. Jadi kalau sholat jadi tempat istirahat kita, itu akan santai, tenang. Makanya ini cara untuk bisa khusyuk. Salah satunya, senangi dulu sholat. Jangan beban, sholat itu jangan beban. Orang beban itu kan cirinya dengar adzan, dia komentar, ya Allah perasaan baru duhur, kok udah asar. Itu beban tuh. Kalau begitu nggak ada kesenangan. Kalau Nabi memandang sholat, ju'ilati sholati qurratu aini. Sholat itu aku dijadikan oleh Nabi, sholat itu nikmat, nyaman dipandang mata. Karena khusyuk itu, kata Imam Ibnul Qayyim, khusyuk itu seperti kita mencari frekuensi radio. Ibu bapak pernah radio itu cari frekuensi, kadang hilang lagi. Iya kan? Makanya khusyuk itu begitu. Kadang khusyuk, kadang pergi lagi. Kadang khusyuk, begitu lihat kecoa lewat, hilang lagi khusyuknya. Ya begitulah sholat. Jadi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita terus belajar untuk khusyuk dalam sholat kita. Ya, bukan kita mau sholat
ketika kita sudah merasa khusyuk, itu salah itu. Kenapa nggak sholat? Nanti belum khusyuk. Kapan khusyuknya? Jadi sholat dulu, baru nanti Allah berikan khusyuk, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ihtitamnya adalah, kalau kita ditanya apakah bisa kita Isra wal Mi'raj, ini ihtitamnya nih, penutupnya. Kan kalau ditanya kita bisa nggak pergi haji seperti Nabi? Bisa, kita pergi haji tuh, ya ada uang, ada kesehatan, kesempatan, bismillah berangkat. Terus kalau kita puasa Ramadan bisa nggak seperti Rasul? Bisa, memang ada tuntunannya ikut Rasulullah puasa Ramadan. Kalau kita mau baca Quran bisa nggak seperti Nabi? Bisa. Kita mau sholat seperti Nabi? Bisa sholat. Tapi kalau kita mau Isra wal Mi'raj bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Kita bisa Isra dan kita bisa Mi'raj. Bagaimana caranya Isra? Isra itu adalah perjalanan dari masjid ke masjid, menghidupkan malam, menjadikan semua tanda kebesaran Allah. Itu Isra namanya. Ya, jadi kalau Bapak mau ke masjid tuh malam-malam, tapi ini malam ya, ini malam ya. Karena Isra itu malam. Bapak mau ke masjid malam-malam, ditanya tetangga, "Pak, mau kemana?" "Mau Isra." Ya, ibu mau kemana? "Mau Isra." Tapi perjalanannya malam, dalam rangka berbuat kebaikan, bukan maksiat. Kalau malam-malam mau maksiat jangan mengatakan saya mau Isra nih, kemana tuh? Ke kafe. Itu bukan Isra namanya. Terus Mi'rajnya kemana? Mi'raj itu artinya tangga pendakian ke langit, tangga pendakian menuju langit, itu Mi'raj. Maka Mi'rajnya kita adalah sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Itu bukan hadis, tapi kata ulama. Sholat itu tangga pendakian ruhnya orang beriman. Maka kalau ibu lagi sholat, ibu bapak itu sedang mi'raj. Hanya ruhnya yang dekat dengan Allah. Kalau Nabi ruh dan jasad, kalau kita ruh. Makanya antara mi'raj dan sholat itu ada kemiripan. Ya, Nabi sebelum mi'raj dibelah dadanya, dicuci dengan air zam-zam jantungnya. Apa maknanya? Dibersihkan. Bukan berarti Nabi kotor. Nabi itu sudah bersih. Ibu kalau ke mall, pergi ke mall, ada melihat tas itu sudah bersih. Kenapa harus dimasukkan ke etalase? Padahal di mall juga bersih, tasnya juga bersih. Supaya lebih terjaga, lebih indah lagi dilihatnya. Itulah Rasulullah. Nabi itu sudah bersih, supaya lebih terjaga, lebih indah lagi. Maksum namanya, Allah cuci dengan air zam-zam. Dan ketika kita mau sholat, kita disuruh bersuci dengan air wudhu. Nah itu sama tuh kan, mi'raj dengan sholat. Yang kedua, ketika mi'raj, Nabi digoda oleh wanita tua. Ada wanita tua dengan lengkap dengan atributnya. Ada mutiara, ada kalung emas, ada intan, ada permata, ada berlian, lengkap di tubuhnya. Kata Jibril, kata Rasul, "Ya Jibril, siapa itu?" Kata Jibril, "Itu adalah dunia dengan segala tipu dayanya." Nah kita kalau mau sholat suka ke distract nggak sama dunia? Suka betul itu. Makanya ibu kalau sholat hati-hati nih. Ada orang yang sholatnya 7 menit itu sudah tumakninah lah itu. Lumayan. Ada yang 5 menit itu awam. Ada yang 3 menit itu nunggu COD. Ya itu ke distract sama dunia. Ada yang sholat nunggu iklan. Ini filmnya lagi bagus ini. Iklannya lama ini. Sholat dia, subhanallah. Itu begitu sholat tuh tambah nggak khusyuk lagi. Begitu anaknya teriak, "Mama, sinetronnya udah mulai." Makin nggak khusyuk tuh. Subhanallah. Nah ketika sholat, ketika mi'raj, Nabi dekat dengan Allah. Sangat dekat dengan Allah. Makanya orang yang sholat itu sangat dekat dengan Allah. Kapan? Ketika sujud. Ada hadis Nabi yang mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru du'a. Yang paling dekat Allah dengan hambanya ketika sujud, maka perbanyak doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan durusul istifadah ini, pelajaran-pelajaran dari perjalanan hikmah yang luar biasa ini menjadi sebab
kita ini diakui sebagai hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah untuk kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Isra wal Mi'raj bukan hanya sekedar peringatan yang tidak bermakna dalam kehidupan kita, tapi peringatan yang bisa kita jadikan tuntunan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan menambah hazanah, menambah kebaikan. Ada pertanyaan? Silahkan. Oh, ada ibu, silahkan. Ya, sambil tunggu hujan ya, di luar masih hujan itu. Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menjelaskan mengenai bayam yang di surat Al-Isra, yaitu jadikanlah malam untuk bercengkrama dengan Allah. Bagaimana agar pesan cinta sampai ciri-ciri pesan cinta Allah sampai kepada kita? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Ustaz menjelaskan masjid itu kalau untuk membangun fisiknya itu mudah, tetapi untuk membangun ruhnya itu sangat sulit. Untuk bagaimana kiat-kiatnya agar masjid itu bisa terbangun ruhnya. Kalau selain kajian, karena kajian hanya mengisi ruhnya dengan nutrisi. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ya, pesan cinta dari Allah yang pertama dalam beberapa riwayat, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan memberikan ujian kepadanya. Jadi kalau ibu bapak bertanya, apa pesan cinta dari Allah kepada kita? Bagaimana kita tahu Allah mencintai kita? Yang pertama, terkadang surat cinta itu datang berupa ujian. Jadi kalau kita diuji oleh Allah karena sebab kita ini taat kepada Allah, itulah pesan cinta. Makanya yang paling berat ujiannya para nabi, para rasul. Asyaddul bala'a al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Yang paling berat ujian para nabi dan generasi setelahnya. Karena mereka itu memang betul-betul yang Allah cintai dengan pasti. Ini sudah melekat dicintai Allah. Makanya sahabat itu radhiyallahu anhum. Allah ridho dengan mereka. Nah, itu pesan cinta pertama. Jadi kalau bapak ibu diuji dari sebab ketaatannya kepada Allah, itu harus senang, bangga, bahagia. Karena Allah menerima ketaatan kita, sebagai bentuk Allah menerimanya, Allah memberikan ujian. Makanya Nabi Ibrahim itu contoh. Ya, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya, Ibrahim itu mendapatkan perintah dari Allah. Ya, peringatan atau kalimat. Kalimat itu perintah dan larangan, tapi Nabi Ibrahim sukses untuk melakukannya. Makanya segala ketaatan yang diperintahkan kepada Ibrahim alaihissalam ditunaikan walaupun tidak masuk akal. Ya, disuruh untuk khitan. Ibrahim disuruh khitan, Pak, usia 80 tahun, bayangkan. Iya. Pakai kampak. Itu kalau salah posisi, tidak akurat, bisa habis. Iya, itu kan syariat, syar'u mangqablana. Khitan itu kan syar'u mangqablana. Syariat sebelum kita. Rasulullah hanya melanjutkan syariat itu. Itu khitan. Ya, makanya khitan itu wajib bagi laki-laki ataupun perempuan, wajib di khitan. Ya, Bapak Ibu, ini penting nih mumpung bahas khitan. Jadi kalau kita punya anak kecil yang bagus, di khitan itu kapan? Hari ke-8 kelahiran, itu bagus tuh. Itu sunnahnya. Ya. Kenapa? Banyak keuntungannya. Anak kecil yang di khitan itu tidak perlu dioperasi, tidak perlu aneh-aneh, sembuh sendiri, Pak. Makanya Nabi lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Itu Nabi kan punya keistimewaan tuh. Nabi lahir
dalam keadaan sudah dikhitan. Nabi lahir tidak terlilit tali pusar. Kalau kita kan beda, lahir belum khitan, lahir terlilit tali pusar, begitu gede terlilit utang. Kalau kita begitu, subhanallah. Makanya kalau ada anak kecil belum dikhitan, itu secara kaidah fikih bab toharoh itu nggak suci, Pak, karena istinjanya pasti nggak bersih, karena masih tertutup itu bagian katup depannya. Makanya orang tua dianjurkan untuk membantu membersihkan. Nah, sehingga kalau ada sholat jamaah, barisannya di sebelah kita anak kecil yang belum khitan, itu terputus safnya. Makanya anak kecil jangan di samping orang dewasa masuk satu saf sholat, Pak. Pindahkan ke belakang atau paling samping, karena terputus itu sholatnya, safnya, karena mereka belum bersih istinjanya. Ya, belum bersih istinjanya. Nah, itu khitan tuh. Ya, jadi bahkan keuntungannya kalau anak bapak dikhitan usia 8 hari, itu bapak nggak banyak keluar biaya, karena anak nggak bisa minta aneh-aneh. Ya kan? Kalau anak sudah SD dikhitan, bapak saya mau khitan tapi minta iPhone 17. Lebih mahal iPhone-nya daripada bayar dukun sunatnya itu, subhanallah. Nah, itu keuntungannya. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah sosok seorang nabi yang menjadi contoh, bertubi-tubi ujian kepadanya karena Allah cinta kepadanya. Makanya gelarnya Khalilullah, kekasih. Nah, itu pesan cinta pertama, Allah kasih ujian. Yang kedua, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahul abdu istakmalah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah menyibukkan hamba itu, sibuknya dalam kebaikan. Tuh. Jadi kalau kita sibuk dalam ketaatan, itu tanda Allah cinta itu. Ya. Idza aradallahu bihi khairan. Ketika Allah ingin hambanya dalam kebaikan, yufaqihu fiddin, difahamkan agamanya. Nah, itu juga pesan cinta itu. Jadi ibu bapak tadi sibuk dalam taat, hari-harinya itu kebaikan. Faida faragta fansab, itu moto hidupnya. Kulama intahaita kulama ibtadaita. Bersamaan dengan selesai kebaikanmu, memulai kebaikan yang baru. Itu namanya orang yang sibuk dengan kebaikan. Yang kedua tadi apa? Difahamkan agama. Makanya ngaji supaya faham. Nah, itu tanda Allah cinta. Nah, jadi itulah pesan-pesan cinta yang Allah berikan kepada kita. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, membangun ruh masjid selain kajian. Ya, jadi kajian itu memang itu sudah poin yang bagus untuk membangun dan menghidupkan ruh masjid. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau ada satu kaum berkumpul, yatluna kitab Allah, mempelajari kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan dia mengkajinya, mempelajarinya, maka nazalat alaihimus sakinah, ya, ghasyiyatuhumur rahmah, hafat bihimul malaikah, wa yudhkaruhum fima indah. Jadi ini sudah keutamaan majelis taklim. Yang duduk majelis taklim Allah tenangkan, Allah turunkan sakinah. Makanya ibu, ketenangan tidak berbanding lurus dengan apa nih? Bu, ini apa bu? Jari. Masih pagi sudah fulus saja, subhanallah. Ya, ketenangan tidak berbanding lurus dengan uang, dengan harta, tidak. Berapa banyak ada orang kaya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, anaknya banyak, istrinya satu, subhanallah. Tapi tidurnya juga nggak nyenyak itu. Ada nggak orang begitu? Ada. Makanya ketenangan itu didapatkan dengan keimanan. Majelis taklim tuh Pak. Lalu Allah berikan rahmatnya. Allah naungi dengan malaikatnya. Allah sebutkan nama-namanya. Ditempelkan di pintu-pintu surga. Itu sudah makmur masjid tuh. Namanya majelis taklim ngaji. Karena kajian itu ada yang namanya tablik, ada yang memang ngaji. Kalau begini namanya ngaji. Kita bahas ayat, kita jelaskan. Kita bahas hadis, kita jelaskan. Ada yang tablik, seremonial tuh kayak Maulid, Isra Mi'raj. Ya, kalau
tablik memang ramai, secara kuota jamaah lebih ramai biasanya. Kalau ngaji itu kan orang pilihan nih. Ya, ini yang memakmurkan. Kalau yang sifatnya tablik, maulid, Isra wal Mi'raj itu nggak bisa jadi ukuran memakmurkan. Kenapa? Karena banyak syarat pertimbangan. Itu kalau ustadznya nggak bisa ngelucu, apa kata jamaah? Besok jangan undang lagi dia. Yang dicari tuh yang lucu-lucu. Makanya lebih laku pelawak jadi ustadz daripada udah ustadz jadi ustadz. Coba, ada nggak pelawak jadi ustadz? Laku, karena selera jamaah tuh begitu sekarang, Pak. Makanya sedih kita ini. Makanya bersyukur Masjid Baitur Rahman ini masih ada kajian rutin yang mengisi doktor, ulama-ulama hebat, seorang alim yang hebat. Kalau saya kan ini di sini ibaratnya bapak tayamum ini. Airnya nggak ada, jadi pakai debu. Saya mah ikut-ikutan aja ini, subhanallah. Ya. Maka itulah cara memakmurkan masjid, istiqomah dalam kajiannya. Itu yang kita bisa. Kalau DKM lebih luas lagi ranahnya. Ya, tadi data tuh orang-orang miskin. Jadi Jumat berkah tuh jangan cuman yang sholat. Yang sholat justru bisa jadi orang kaya dia. Jumat berkah tuh kasih tuh, ada nggak orang miskin sekitar yang makan tuh susah. Kalau kita mau puasa Senin Kamis, mereka makan Senin Kamis. Itu di data itu. Janda-janda coba cari. Karena kalau mereka dikasih makan, barangkali mereka bisa ke masjid. Kenapa orang nggak mau ke masjid? Mikirin cari makan, betul nggak? Makanya kata Umar bin Khattab, jangan nasihati dulu tentang tauhid, kenyangkan dulu perutnya itu, baru nyambung dia. Ini orang lapar suruh sholat, anak saya makan apa nanti? Ya kan ada cerita itu, ada seorang bapak selama Ramadan tidak pernah puasa itu. Ada seorang bapak, dia merasa bersalah kepada Allah, dia tanya kepada salah satu ustadz. Ya Gus, kita kenal Gus lah namanya. Gus, saya ini selama Ramadan tidak pernah puasa. Karena kalau saya puasa, itu ada 5 orang di rumah nggak puasa. Ya nyambung nggak maksudnya? Kalau saya puasa, itu ada 5 orang di rumah yang nggak makan. Kalau saya puasa saya nggak bisa kerja. Kalau saya nggak kerja, 5 orang itu nggak makan. Tapi karena saya kerja, 1 orang tidak puasa, tapi yang 5 itu bisa makan, bisa puasa. Subhanallah. Makanya jangan mudah menghukumi orang dulu. Kita lihat kronologisnya apa. Ya, kalau begitu serahkan kepada Allah itu. Nah, jadi itu juga bisa menjadi strategi memakmurkan masjid. Kalau sekarang kan Jumat berkah itu banyak terkadang salah sasaran. Ya, salah sasaran. Yang penting Jumat berkah aja intinya. Malah kadang-kadang merusak mental anak. Itu anak-anak baru salam ke kanan, udah lari, Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullah. Dan anak-anak sekarang Jumatan nggak mau masuk di dalam masjid, carinya di luar, deket nasi Jumat berkah, lebih berkah katanya. Astagfirullah. Makanya harus diatur strateginya gimana caranya. Jangan hanya sekedar bagi-bagi, tapi nggak punya esensi. Nah itu cara memakmurkan masjid diantaranya. Saya kira itu Ibu. Syukran. Allahu barik fiik. Saya kira cukup karena waktu. Sekali lagi kita sempurnakan pertemuan kita dengan bermohon kepada Allah. Semoga Allah ridha, Allah berkahi harokah kita, Allah berkahi rumah tangga kita, umur kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazaakumullah khair ala husni istimaikum lakum minal buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.